Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahqiq TV kali ini akan menceritakan kisah detik-detik Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul. Sebagaimana sahabat-sahabatku ketahui, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dinobatkan atau diangkat sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 40 tahun. Dalam masa sebelum dinobatkan atau diangkat sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikenal sebagai pribadi yang mengagumkan oleh masyarakat Mekah. Sahabat-sahabatku sekalian pasti sudah mengetahui bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang selalu benar dan jujur atau as-siddiq, dapat dipercaya atau al-amanah, selalu menyampaikan atau at-tabligh, serta al-fatonah atau memiliki kecerdasan. Selain itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sering menjadi pemecah masalah atau menjadi penengah yang adil. Dan jangan lupa bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadi pengusaha muda sukses dengan tanpa modal uang. Modal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam didapatkan dari investor-investor yang percaya menitipkan uangnya karena akhlak dan kecerdasan seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu menjalankan bisnis dengan strategi mengagumkan sehingga mendatangkan keuntungan berlipat tanpa menzolimi konsumen. Sahabat-sahabatku sekalian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suka berhalwah atau menyendiri untuk beribadah. Beliau suka mencari tempat-tempat untuk bisa berhalwah. Entah bagaimana, terilham di hati beliau untuk berhalwah di Gua Hiro di Jabal Nur. Dan setiap tahun, tepatnya di bulan Ramadan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suka sekali ke Gua Hiro yang berada di Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Sebelumnya gunung itu tidak bernama. Saat ini lokasi Gua Hiro dari Masjidil Haram sekitar 10 sampai dengan 15 menit menggunakan mobil. Cukup jauh apabila berjalan kaki. Dan pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih banyak gunung-gunung, belum banyak jalan-jalan terbuka seperti saat ini. Gua Hiro bukanlah lubang besar di gunung seperti yang kita bayangkan. Gua Hiro hanya sebuah celah kecil dari tumpukan batu, yang kapasitasnya hanya bisa untuk 1 atau 2 orang saja. Disebutkan dalam Sirah Nabawiyah, bahwa alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Jabal Nur yaitu agar bisa memandang Ka'bah dan Mekah dari ketinggian sambil bertafakur. Sahabat-sahabatku sekalian, pada masa-masa sebelum momen pengangkatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul, telah dimunculkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mimpi yang benar. Mimpi yang benar maksudnya adalah, ada hal-hal yang secara nyata terjadi, di mana sebelumnya dimunculkan dalam mimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berjalannya masa halwah ini, di mana pada bulan Ramadan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Gua Hiro sudah selama 26 hari. Dan tepat di malam ke-27 menjelang subuh, postur manusia tiba-tiba muncul ke hadapan beliau. Suasana sebelumnya sunyi sekali, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di daerah puncak gunung. Siapapun yang naik pasti kelihatan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tidak melihat satu orang pun yang naik ke atas gunung. Sosok yang tiba-tiba muncul ini menggunakan pakaian putih. Dalam riwayat hadis Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, telah datang seseorang kepadaku yang menggunakan pakaian yang putih bersih, dan di tangannya terdapat sebuah kotak yang terbungkus dengan sutra. Dan di dalamnya terdapat sebuah buku. Dan orang itu berkata, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku dengan sangat keras, seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata yang kedua kali, aku tidak bisa membaca.
Lalu orang itu memelukku untuk kedua kali dengan sangat keras sampai ruhku seakan-akan mau keluar. Lalu orang itu melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah wahai Muhammad." Aku berkata lagi, "Aku tidak bisa membaca." Perlu sahabat-sahabatku ketahui, bahwa kejadian yang dialami oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dalam Yesaya 29 ayat 12 disebutkan, "Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, 'Baca ini,' maka ia akan menjawab, 'Aku tidak dapat membaca.'" Baca ini dalam bahasa Arab adalah Iqra. Sahabat-sahabatku sekalian, mari kita lanjutkan apa yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Bukhari. Lalu orang itu kembali memelukku dengan sangat keras sampai seakan-akan ruhku akan keluar. Dan dia berkata lagi, "Bacalah wahai Muhammad." Lalu aku mengubah pertanyaanku dengan mengatakan, "Apa yang harus aku baca?" Maka orang itu pun membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Setelah diturunkan atau disampaikan ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Alaq, sosok manusia tersebut hilang dari hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba sahabat-sahabatku sekalian bayangkan, apabila kita berada di posisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di malam menjelang pagi, di gua yang sunyi, di tengah kegelapan, sebagaimana kita ketahui bahwa selama 26 hari beliau di situ, tidak ada orang sama sekali. Suatu hal yang manusiawi sekali, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ketakutan. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam segera bergegas mengambil bekal beliau, lalu turun dari gunung Jabal Nur. Proses turun ini memerlukan waktu juga, karena kita ketahui bahwa saat ini naik gunung Jabal Nur yang sudah ada tangga setapak memerlukan waktu sekitar 30 menit. Pada masa itu, belum ada tangga setapak. Dalam riwayat disebutkan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha turun secepat mungkin. Pada saat telah sampai di bawah, langit sudah mulai ada cahaya. Belum memasuki benar-benar pagi, tetapi seperti suasana setelah sholat subuh. Nabi Muhammad mengatakan, "Tiba-tiba di sebuah padang pasir yang luas di bawah lereng gunung itu, aku mendengar suara dari langit yang berkata, 'Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril.'" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Bukhari menceritakan, "Dan aku melihat ke langit, seluruh langit dipenuhi oleh postur tubuhnya Jibril alaihi salam." Dalam Sirah Nabawiyah dikisahkan bahwa wajah Jibril alaihi salam semakin mendekati ke wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekitar jarak 2 busur panah atau kurang lebih 4 meter. Sebagaimana sahabat-sahabat ketahui, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat Jibril sangat besar dan dianugerahi 600 buah sayap. Setelah itu, Jibril alaihi salam menghilang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah ketakutannya. Lalu beliau pun bergegas pulang ke rumah. Sampai di rumah, pagi sudah terang, dan beliau pun Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu. Khadijah radhiyallahu anha membuka pintu dan melihat suaminya gemetaran dan berkeringat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada istrinya, "Selimuti saya, selimuti saya." Khadijah radhiyallahu anha memberikan selimut dan membawa suaminya masuk rumah dan membawanya ke kamar. Khadijah memberikannya minum. Setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tenang, lalu menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya secara detail kepada istrinya.
Khadijah radhiyallahu anha sebagaimana istri yang solehah bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau mengira bahwa engkau telah ditimpa sesuatu yang buruk? Gangguan jinkah? Tidak akan pernah terjadi, demi Allah. Tidak mungkin engkau ditimpa seperti itu, karena engkau selalu menjadi orang yang baik. Engkau selalu menjalin silaturahim, selalu membantu orang miskin dan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan." Lalu Khadijah radhiyallahu anha melanjutkan, "Wahai suamiku, janganlah engkau khawatir, aku memiliki seorang sepupu yang bernama Warakah bin Naufal, mungkin dia memiliki informasi." Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dan berganti pakaian, dibawalah oleh Khadijah radhiyallahu anha bertemu dengan Warakah bin Naufal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan secara mendetail kepada Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal menyimak secara rinci sambil terheran-heran terhadap apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selesai bercerita, Warakah bin Naufal bertanya, "Apakah sudah selesai Muhammad? Ada lagi yang ingin engkau sampaikan?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak ada." Warakah bin Naufal berteriak, "Allahu Akbar! Yang datang kepadamu adalah Namusal Akbar, yang telah bertemu dengan Musa." Sebagaimana sahabat ketahui bahwa Namusal Akbar adalah Jibril alaihi salam dalam bahasa Taurat. Warakah bin Naufal melanjutkan, "Bila saya masih hidup, saat engkau diutus oleh Allah kelak, pastilah aku menjadi penolongmu saat nanti engkau diperangi dan dikeluarkan dari Mekah oleh kaummu." Perlu sahabat ketahui, bahwa saat itu usia Warakah bin Naufal sudah tua. Usianya sekitar 15 tahun lebih tua dari Khadijah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam heran dan bertanya kepada Warakah bin Naufal, "Apakah mereka akan mengeluarkanku?" Pertanyaan itu wajar dilontarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena jelas-jelas seorang Muhammad sangat dicintai dan dihormati oleh masyarakat Mekah. Berbagai julukan yang sangat baik disematkan kepada seorang Muhammad oleh masyarakat Mekah. Setelah bertemu dengan Warakah bin Naufal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta istrinya pulang ke rumah. Setelah kejadian itu, selama 6 bulan tidak pernah ada lagi interaksi dengan Jibril alaihi salam. Dan pendapat yang paling kuat adalah Warakah bin Naufal meninggal dalam fase 6 bulan itu. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Warakah bin Naufal masuk surga." Selama fase 6 bulan setelah kejadian itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu kembali ke padang pasir tempat Jibril alaihi salam memperlihatkan diri. Menunggu dari pagi sampai malam, berharap bertemu lagi dengan Jibril alaihi salam dan mendapatkan wahyu. Setelah 6 bulan, Jibril alaihi salam kembali menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu malam yang mulia pada saat Rasulullah alaihi wasallam sedang tidur berselimut. Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu-wahyu selanjutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah menyebarkan dakwah Islam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sahabat-sahabat ketahui, sejak saat itu perjuangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan Islam tidaklah mudah. Berbagai tindakan penzoliman dari masyarakat Mekah, bahkan dari sebagian paman-pamannya dialami oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keinginan duniawi atau ambisi pribadi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan Islam. Hanya ingin umatnya menyembah satu-satunya Tuhan yang memang berhak untuk disembah, bukan menyembah yang lain, yaitu Tuhannya Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa, Isa dan seluruh semesta alam. Karena Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Ismail alaihi salam, Ishak alaihi salam, Isa alaihi salam tidak pernah dan tidak akan pernah menyembah Tuhan yang lain. Hanya menyembah Tuhan yang satu dan satu-satunya.
Salah satu bukti nyata Rasulullah tidak menginginkan hal-hal keduniawian dan ambisi pribadi dalam menyebarkan dakwah Islam adalah pada saat beliau berperan ganda sebagai pemimpin agama, karena beliau sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berperan sebagai pemimpin negara. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap hidup sederhana. Rasulullah hanya ingin semua umatnya tidak mengalami azab yang sangat pedih di akhirat nanti, dan menikmati keindahan dan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berterima kasih atas perjuangan beliau, sehingga saat ini kita bisa merasakan nikmat iman Islam. Mari kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian untuk video kali ini sahabat, kami akan memberikan informasi Islam lainnya di video-video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.